Raksasa Serie A Italia, Inter Milan akhirnya mengumumkan bahwa kiper Andre Onana telah resmi menjadi bagian keluarga besar Nerazzurri. Inter mengumumkan peresmian status kiper internasional Kamerun tersebut pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, malam waktu Indonesia Barat. Inter berhasil menggait Andre Onana dengan status bebas transfer dari Ajax Amsterdam. Kiper berusia 26 tahun tersebut sebenarnya telah lama melakukan tes medis bersama Inter, tepatnya pada Januari lalu, dan juga telah menekan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Nerazzurri. Onana menjadi pemain Kamerun keempat dalam sejarah Inter, setelah Eto'o, Pierre Wome, dan Daniel Maboumsong. Selain itu, dia juga menjadi penjaga gawang Afrika pertama dalam sejarah Nerazzurri. Sekarang, pada usia 26, Onana menambahkan perhentian lain dalam perjalanan karirnya. Dari desa Enkolno ke Yaounde, lalu Barcelona dan Amsterdam. Sekarang kota Milano. Mulai musim depan Inter Milan memproyeksikan Andre Onana untuk menjadi suksesor Samir Handanovic yang usianya sudah tak muda lagi. Stefano Sensi telah menjalani tes medis tahap pertama bersama AC Monza di klinik Columbus pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, menjelang kepindahannya ke klub yang baru promosi tersebut dari Inter Milan. Seperti yang dilaporkan oleh FVC Internews, bahwa Sensi telah menjalani tes medis tahap pertama hari ini, dan siap melanjutkan pemeriksaan tahap kedua pada besok sebelum secara resmi menandatangani kontrak dengan Monza. Inter dan Monza telah mencapai kesepakatan terkait transfer Sensi dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian permanen selama 1 musim ke depan. Monza sukses mengamankan 1 tiket promosi ke Liga Italia Serie A musim depan. Tim yang dimiliki Silvio Berlusconi itu menyelesaikan musim kompetisi Serie B di posisi ketiga. Menjelang digelarnya musim baru, Monza pun melakukan berbagai manuver pada bursa transfer kali ini demi memperkuat skuad mereka untuk bersaing di kompetisi kasta tertinggi Italia. Setelah mengamankan kiper Cagliari, Alessio Cragno, bek Inter, Andrea Ranocchia, striker Empoli, Leonardo Mancuso, pemain sayap Benfica, Pedro Pereira, serta bek CSKA Sofia, Valentin Antov, kini mereka segera meresmikan kedatangan Stefano Sensi. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali mengatakan bahwa Inter Milan bisa kembali untuk mengupayakan perekrutan David Fratesi pada bursa transfer musim panas tahun depan. Gelandang muda Sassuolo, David Fratesi menjadi salah satu pemain yang paling banyak diincar selama bursa transfer musim panas 2022 ini. Adapun klub yang paling menginginkan jasa sang pemain saat ini adalah AS Roma yang dilaporkan kian dekat mencapai kesepakatan dengan Sassuolo. Menurut banyak laporan di Italia, bahwa akan ada pertemuan puncak antara pihak AS Roma dengan manajemen Sassuolo dalam waktu dekat. Harga yang diminta Sassuolo untuk mahar transfer sang pemain sebesar 25 juta euro. Dalam sebuah wawancara dengan Corriere dello Sport, Carnevali mengatakan bahwa jika pertemuan dengan Giallorossi tidak menghasilkan kata sepakat yang membuat Fratesi bertahan di Sassuolo, maka Inter akan menyalakan kembali minat mereka pada sang gelandang di musim panas tahun depan. Inter adalah tim pertama yang bertanya kepada kami tentang Fratesi dan saya tahu bahwa para direktur Nerazzurri sangat menyukainya. Jika dia belum dijual selama jendela transfer musim panas ini, maka Inter akan mencoba membelinya lagi pada tahun depan, ujar Carnevali. Inter Milan akan melakoni pertandingan uji coba perdana mereka melawan FC Lugano untuk memantapkan diri menjelang bergulirnya musim baru, 2022/2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa, tanggal 12 Juli pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dengan Inter menghadapi klub asal Swiss tersebut dalam ajang Lugano Super Cup. Laga ini telah menjadi laga persahabatan tetap di setiap musim panas bagi Inter, yang sudah menghadapi tim Swiss Super League tersebut pada 2018, 2019, 2020 dan 2021. Duel ini akan menjadi kesempatan pertama bagi Simone Inzaghi untuk mengevaluasi aksi para pemainnya, terutama pemain baru seperti Romelu Lukaku, Andre Onana, Christian Aslani, Henrikh Mkhitaryan dan Raul Belanova. Selain Lugano, Nerazzurri juga telah dijadwalkan melakoni laga uji coba lainnya, yakni melawan Monaco pada tanggal 16 Juli tahun 2022 mendatang. Inter akan memulai kampanye Serie A musim 2022-2023 pada Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022 melawan klub promosi, Lecce. Jurnalis Italia, Mario Sconcerti menilai bahwa Inter Milan jelas menjadi tim paling sukses di Liga Italia pada bursa transfer musim panas tahun 2022 ini.
Dalam sebuah wawancara dengan TMW Radio, Sconcerti membahas tentang strategi transfer Inter di musim panas ini, dimulai dari kedatangan kembali Romelu Lukaku, kedatangan Mkhitaryan dan Aslani, hingga potensi bergabungnya Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Anda membutuhkan bank dan bank Inter adalah Liga Premier. Inter sudah unggul jauh di depan tim Italia lainnya. Kedatangan Romelu Lukaku telah membayangi perekrutan penting lainnya seperti Mkhitaryan dan Aslani. Situasi Dybala, saya pikir Inter perlu melepas Sanchez, tetapi itu tidak mudah, mengingat usianya di atas 30 dan dengan gaji yang sangat tinggi. Sebagaimana diketahui, Dybala saat ini resmi berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Juventus habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Inter telah lama melakukan pendekatan dengan La Joya, dan klub ingin melakukan penjualan pemain sebelum merampungkan kepindahan striker Argentina tersebut. Inter mengharapkan tawaran baru yang akan diajukan oleh Paris Saint-Germain untuk Milan Skriniar dan dikabarkan mereka akan menerima harga yang lebih rendah dari yang diharapkan, menurut laporan di media Italia. Seperti yang telah dilaporkan oleh Alfredo Pedula di Sport Italia Mercato, via FC Inter 1908, Inter sedang mempersiapkan diri untuk tawaran baru yang datang dan berharap mendapatkan tawaran yang lebih baik untuk Milan Skriniar dari PSG. Nerazzurri secara konsisten meminta 80 juta euro tetapi tampaknya mereka akan menerima tawaran sebesar 65 juta euro selama dilengkapi dengan bonus sebesar 5 atau 6 juta euro. Jika Milan Skriniar dijual dengan harga sebesar itu, maka dipastikan akan bisa mempercepat pengejaran Gleisen Bremer dari Torino. Tampaknya, PSG mendapat kesempatan bagus untuk mendapatkan Milan Skriniar karena Chelsea telah mengajukan tawaran 70 juta euro untuk bek Juventus Matthijs de Ligt. Dengan demikian, Chelsea tampaknya telah mundur dari pengejaran terhadap Milan Skriniar. Bagi kamu yang ketinggalan, silakan simak highlight berita Inter sebelumnya. CEO Inter Milan, BP Marotta telah menolak usulan pertukaran dengan Juventus yang melibatkan Edin Dzeko dan Juan Cuadrado. Sebagaimana dilansir Corriere della Sera, bahwa agen Juan Cuadrado dan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri telah setuju menawarkan Cuadrado ke Inter dalam kesepakatan pertukaran dengan Dzeko, tetapi Marotta dengan tegas menolak opsi tersebut. Napoli dilaporkan tertarik untuk meminjam striker Inter Milan, Joaquin Correa sebagai pengganti Dries Mertens, yang akan hengkang di musim panas ini dengan status bebas transfer. Kontrak Dries Mertens di San Paolo akan habis pada akhir bulan Juni ini, namun hingga saat ini ia belum kunjung menandatangani perpanjangan kontrak dengan Napoli. Sebagaimana dilansir Il Mattino, bahwa Napoli sudah mulai mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka setelah ditinggal pergi Lorenzo Insigne dan kemungkinan kepergian Dries Mertens. Mantan Presiden Inter Milan, Ernesto Pellegrini menilai bahwa Romelu Lukaku saat ini adalah striker tengah terbaik di dunia. Dalam sebuah wawancara dengan Tutto Mercato Web, Pellegrini memberikan pemikirannya tentang kembalinya pemain Belgia itu ke Inter Milan, dan dia merasa sangat senang dengan kepulangannya tersebut. Sebagaimana diketahui, Inter Milan telah secara resmi mengumumkan kedatangan Romelu Lukaku di musim panas ini. Boca Juniors dikabarkan secara resmi telah mengajukan tawaran untuk mengontrak gelandang Inter Milan, Arturo Vidal di musim panas ini. Dilansir dari laman media Argentina, Taik Sports, bahwa gelandang asal Chili itu kian dekat bergabung dengan klub raksasa Argentina, Boca Juniors. Vidal telah disodori tawaran kontrak oleh Boca Juniors berdurasi 1,5 tahun, yang berlangsung hingga tanggal 21 Desember tahun 2023. Selain itu, dalam tawaran tersebut disisipkan opsi untuk perpanjangan kontrak 1,5 tahun lagi, sehingga total durasinya akan menjadi 3 tahun. Jurnalis Italia, Sandro Sabatini mengatakan bahwa Inter merupakan tujuan yang paling konkret bagi Paulo Dybala. Hingga saat ini kepindahan Dybala ke Inter belum terwujud karena masih ada beberapa perbedaan yang perlu diselesaikan antara direktur Inter dan pihak Dybala terkait dengan biaya agen dan struktur gaji. Selain itu, Inter juga harus melepas striker mereka terlebih dahulu sebelum merampungkan kesepakatan. Christian Aslani mengungkapkan kebahagiaannya usai bergabung dengan Inter Milan dalam kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian secara permanen. Seperti diketahui, Inter Milan telah mengumumkan kedatangan bintang muda internasional Albania, Christian Aslani dari Empoli di bursa transfer musim panas 2022 ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menyukai sang gelandang dan kehadirannya bakal diproyeksikan sebagai deputi bagi Marcelo Brozovic di lini tengah.